mungkin micromanage itu jadi negatif stigmanya karena sering banget borderline antara ngintilin sama micromanaging itu tipis. Halo marketers, kembali lagi di program Marketers TV berjudul Agency Ways yang akan membahas A to Z soal agency. Nah, di episode kali ini kalian akan bersama saya, Rizal, yang akan membahas soal bagaimana sih agensi itu memanage people tapi nggak memanage jobnya. Nah, untuk membahas topik kali ini, kita sudah bersama seorang yang sangat expert sekali di bidangnya, yaitu Mas Anindya Sastrawan Eka Winata selaku Strategic Planning, Research and Data Analytics Manager dari Bursa Indonesia. Selamat siang, Mas. Selamat siang, senang bisa di sini Mas Rizal, panggil aja Indi. Nah, namanya Mas Indi ya. Oke. Nah, Mas Indi, boleh ceritakan nggak nih backgroundnya seperti apa nih, Mas Indi di agensi ini? Wah, karir saya tuh agak all over the place ya sebenarnya. Jadi mungkin saya bermula back in 2014 gitu setelah lulus kuliah itu freelance. Event organizer, IO gitu. Jadi mulainya benar-benar kalau bahasa kerennya anak HNC itu BTL banget gitu BTL, ya. below the line below banget, the line nih banget ya. Ya, yang disuruh-suruh ngangkat kabel gitu ya. Nanti BTL definisinya apa ada di bawah sini. Iya, oke, dubli. Oke, ya jadi mulainya di IO, terus kemudian nggak berapa lama 2 tahun 3 tahun freelance here and there, itu jadi researcher di sana. Researcher, cukup jauh ya lompatnya. Iya, emang agak aneh karirnya. Ya, jadi pas setelah jadi researcher itu juga kebetulan bikin aplikasi dikit-dikit, tapi cuman ngedesain aja sih, gitu. Jadi cuman bikin flowchart, aplikasinya seperti apa, nanti keluarnya gimana gitu. Nah, setelah itu 2019 itu baru direkrut oleh Bapak Hari DJ yang kemarin jadi bintang tamu. Iya, itu buat kerja bareng dia di perusahaan PR. Gitu. Setelah itu baru masuk ke data dan stuck di data sampai sekarang. Cukup beragam ya teman-teman ya, kayak dari IO jadi researcher sekarang kerja di agensi. Nah, Mas, selama berpengalaman kerja nih dari tadi IO sampai sekarang kerja di agensi kalau orang-orang bilang. Ya. Ada nggak sih pengalaman untuk memimpin itu seperti apa? Tapi sebelum jawab pertanyaan pertama, kita kasih ini dulu, Mas. Waduh. Iya, bolanya sekarang di saya ya. Iya, ini tadi sebagai tanda bahwa bolanya udah nggak di kita guys ya. Jadi semuanya tinggal Mas Indi nih tanggung jawabnya. Ya biasanya nih kalau di rehab ini kayak kita bolanya kita harus jujur. Oke, harus jujur ya. Oke. Mungkin kalau mungkin saya belah dua ya jawabannya. Kalau tadi pertanyaannya tentang menjadi leader, itu sebenarnya menurut saya itu hal-hal yang ya ini menurut saya ya, hal-hal yang kita secara tidak sadarin itu kita pasti kecemplung di sana. Bahkan ketika kemarin saya berprofesi menjadi BTL juga, IO gitu, itu juga ada part leadership yang juga harus dipupuk gitu ya. Jadi menurut saya adalah ya leadership itu skill yang kita dapatkan atau kita have experience with itu ketika kita baru mulai berkarir sekalipun. Karena kan ketika kita baru mulai karir kan tidak pernah luput juga ya, kayak misalnya kita ngobrol sama intern, kita ngasih kerjaan ke intern, kita berkoordinasi dengan teman-teman baik itu yang peers maupun yang ada di bawah lainnya kita gitu. Dan menurut saya itu kontribusi juga ke yang namanya leader gitu. Pengalaman leadership itu dididik dari sana gitu. Jadi mungkin kalau ekspektasinya adalah jabatan manajer apa segala macam, ya saya udah 2 kali ganti-ganti jadi jabatan manajer itu, tapi sebenarnya yang lebih berkesan itu leadershipnya itu tadi sih. Gitu. Leadershipnya, jadi ya teman-teman itu ya, leadership adalah sesuatu yang didapatkan dari pengalaman berinteraksi dengan banyak orang. Gitu. Betul. Ya, nah, kira-kira nih Mas Indi, kalau misalnya jadi seorang leader, itu apa saja sih Mas yang harus dipertimbangkan gitu? Hal-hal apa saja yang harus menjadi pertimbangan seorang leader sebelum mengambil keputusan gitu, atau sebelum mendelegasikan tugas ke anggotanya seperti itu? Oke, paling simpelnya sebenarnya people ya. Maksudnya nanti mungkin kalau saya akan ngulang-ngulang terus tentang people, karena menurut saya yang membedakan leader sama boss dan to some extent manager gitu ya, itu whether or not mereka bisa manage people. Manage people. Betul, karena kalau menurut saya ya kerjaan is kerjaan gitu, dan semua orang itu punya kewajiban untuk
memanage kerjaannya sendiri. Nah mungkin ketika nanti naik either jadi senior atau jadi manager, itu jadi kayak extend kan. Jadi kita tidak hanya memanage kerjaan kita sendiri, tapi kita juga memanage pekerjaan orang lain. Betul. Nah, tetapi sebenarnya kalau pertanyaannya adalah tadi skill leadership, decision making, tentu saja kita harus memikirkan juga tentang orangnya, gitu. Karena in the end of the day ini tuh bukan tentang kerjaan, tapi tentang orangnya, gitu. Jadi bagaimana kita bisa bikin supaya teman-teman kita yang kerja bareng kita satu ya mungkin agak naif ya kesannya, tapi merasa nyaman untuk kerja bareng gitu. Karena ini balik lagi ini pendapat saya dan my opinion juga, kalau misalnya kita tidak bisa membentuk situasi yang nyaman, itu juga susah buat teman-teman untuk ngerjain gitu. Iya betul ya, emang bener ya teman-teman ya, kalau memang pekerja itu bukan hanya sekedar faktor produksi, tapi mereka juga manusia yang perlu diapresiasi. Betul. Nah ngomong soal manage nih Mas, jadi kan udah banyak pengalaman nih dari level bawah sampai level atas. Nah tadi juga dibilang soal managing people bukan kerjaannya gitu. Betul. Kan. Yang aku tangkap nih ini berkaitan sama soal micromanaging nih. Oke. Nah sebenarnya sejauh mana sih Mas kita tuh bisa melakukan memanage people tanpa harus memanage kerjaannya dia atau sampai menuju ke micromanaging gitu. Batasan apa yang harus diperhatikan gitu. Oke, nah itu lagi balik ke arah orangnya seperti apa. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika kita menjadi leader, idealnya kita udah mengerti nih orang-orang yang kita tanda kutip manage itu siapa aja, mereka seperti apa dan sifatnya seperti apa, dan tentu saja kemampuannya sebatas mana. Nah kemampuan kita untuk membenchmark inilah sebenarnya sesuatu yang kita nggak bisa dapetin dari buku pelajaran atau ya buku apapun gitu ya. Kita harus pengalaman. Satu, kita harus ngerti sama orangnya. Dua, kita juga harus ngerti sama pekerjaannya, kira-kira ini seberat mana, bisa nggak dia tackle gitu. Nah berdasarkan dari itu sebenarnya kalau tadi kan ada kata-kata micromanage gitu ya. Micromanage itu juga tidak salah sebenarnya. Oh tidak salah. Tidak salah gitu, karena akan tergantung sama orangnya seperti apa. Again kalau misalnya anggap aja kita punya si A gitu ya. Ini orangnya sangat highly motivated dan skillnya tinggi. Kalau di micromanage dia pasti akan gak suka. Dia pasti akan tidak betah gitu kan. Nah dan ada nih tapi contoh yang kedua adalah misalnya si B. Dia ya mungkin motivationnya tinggi lah, tapi skillnya kurang. Nah pada saat itu mungkin adalah saat yang tepat untuk kita either grooming atau micromanage kalau skillnya kurang banget gitu. Jadi sebenarnya tidak ada benar dan salah kalau tentang manajer. Oh manajer yang bagus itu yang tidak micromanage. Oh manajer yang bagus itu manajer yang bisa delegate pekerjaannya mereka. Saya bisa bilang enggak juga gitu, karena tergantung sama siapa nih teman-teman yang kita ajak kerja gitu. Sebenarnya gitu sih intinya. Oh gitu. Jadi ya micromanaging itu bukan selalu hal yang buruk gitu di kerjaan. Bisa jadi micromanage itu berguna buat orang-orang yang motivasinya tinggi tapi skillnya kurang. Jadi dicatat ya teman-teman ya. Tapi bukan ngintilin ya? Oh bukan ngintilin? Iya, ngintilin itu beda lagi. Soalnya kan kadang ada ngintilin yang teman-teman ya. Hati-hati ngintilin. Soalnya kan kadang-kadang ada yang mungkin micromanage itu jadi negatif stigmanya karena sering banget borderline antara ngintilin sama micromanaging itu tipis kan. Nah kalau yang ngintilin itu yang kayak baru 5 menit lah, enggak lah 5 menit lebay, 15 menit lalu ngasih kerjaan udah tanya udah sampai mana, udah sampai mana gitu ya, kan. Sering terjadi ya guys ya. Iya karena ahensi ya. Iya. Nah ya biasanya seperti itu sih kejadian gitu ya. Nah ya tapi micromanage itu beda sama ngintilin gitu. Kalau micromanage sebenarnya secara idealnya itu adalah tentang kita understand apa kerjaan mereka checklist by checklist dan kita memake sure setiap checklistnya itu ya kecentang gitu. Nah cuman memang sering kadang-kadang micromanage-nya itu dibarengi dengan mengintil. Iya. Ya mungkin micromanaging boleh, tapi kalau kebanyakan micromanaging bikin orang GERD juga kali Mas ya. Iya. Tiap kayak, menit iya kayak ini aja kayak kalau punya pacar. Iya. Ya, tiap hari, tiap menit ditanyain kamu udah makan, kamu udah kan capek juga kan. Capek juga. Kita juga sama gitu, manusia kita juga sama kalau kerja kalau ditanyain terus ya pasti capek juga lah. Capek juga gitu. Betul. Nah lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mas ya. Silakan. Kalau misalnya kita memimpin suatu tim gitu Mas ya, itu kan pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Betul. Tapi
selain kita mau mencapai tujuan tersebut, kita juga harus memikirkan proses untuk sampai ke sana. Betul. Di mana prosesnya itu banyak etik yang harus dipertimbangkan gitu kan. Nah, kalau Mas Indi sendiri nih, menjadi seorang pemimpin tuh lebih baik seorang yang pragmatis, yang apapun yang saya lakukan yang penting saya mencapai tujuan, atau pemimpin yang banyak pertimbangan etikalnya, Mas? Oke. Ini Seperti, pertanyaan. ya contoh gampang gini deh Mas, mungkin kalau etis nggak etis tuh mungkin karyawan atau anggota kita hari Minggu Sabtu gitu ditelepon karena ada deadline yang harus segera dikerjakan gitu Mas. Iya. Oke. Ini klasik apa ya, Steve Jobs lawan Wozniak gitu ya, Oh, kalau gitu. di film gitu. Cuman kalau saya pribadi, again saya akan bergantung sama situasinya seperti apa. In general sebenarnya saya ethical Ethical. sebenarnya. Nah, tapi dalam situasi-situasi tertentu tentu saja saya harus pragmatis. Dan sebenarnya bisa changing between ethical dan pragmatis dan tahu batasnya kapan, itu juga menurut saya skill leadership yang saya juga masih sampai sekarang harus belajar gitu ya. Dan menurut saya pribadi adalah ketika keadaan biasa-biasa saja, tidak ada sesuatu yang urgent, kerjaan BAU semua sudah terukur apa segala macam, it's good to be ethical. Oke Mas Indi, tapi BAU itu boleh dijelaskan itu Mas? Apa itu ada orang yang nggak mandi ke kantor atau gimana? Oke, ya BAU itu artinya business as usual. Jadi maksudnya adalah business as usual itu ketika pekerjaan quote-unquote udah lumayan terukur. Jadi kita udah tahu loadnya seperti apa, siapa yang mengerjakan, kira-kira ya roughly akan berapa lama itu dikerjakan gitu. Itu kita sebut BAU yang udah terus berjalan gitu. Nah, pada saat BAU ini memang lebih butuh yang ethical. Karena kan ya udah semua udah terukur, semua orang bisa mendapatkan hak-haknya masing-masing, boleh pulang tepat waktu, lebih cepat kalau mereka bisa gitu, atau tidak diganggu ketika weekend dan waktu keluarga gitu. Pulang tepat waktu tuh bahasa agensinya Tenggo. Tenggo, Ya, Mas, ya. iya, Tenggo berapa lapis ratusan. Ya, oke. Tapi ya gitu. Ketika nanti pekerjaannya udah berubah ya, maksudnya udah no longer BAU, tiba-tiba ada request dadakan, ya kita nggak bisa memungkiri lah. Apalagi kalau iklimnya agensi itu emang seperti itu. Gitu. Nggak, kalau agensi nggak ada lembur apa segala macam, artinya ya belum agensi. Iya, atau belum ada duitnya, belum ada klien masuk sepertinya. Iya, nah tapi gitu kadang-kadang emang lembur. Nah lembur pun ada dua, lembur yang karena kelalaian atau karena memang request dadakan gitu. Nah dalam kasus yang request dadakan dan kita harus nyelesain, itu memang kita harus switching sebagai ya either manager atau leader, itu lebih ke pragmatis. Karena pada saat itu ya kita memang harus menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu gitu. Atau hal lain misalnya urgent gitu ya, kayak tiba-tiba PIC-nya sakit, jadi harus berubah PIC-nya, tim yang nge-handle tiba-tiba sakit gitu, tipes satu tim gitu. Ya, Sering ya agensi tipes ya. nggak tahu, bisa aja kejadian ya. Tapi ketika itu terjadi ya we can no longer be ethical. Gitu. Mungkin secara penyampaian kita bisa ramah baik, ya itu harus selalu ya. Nah tapi secara style kita harus berubah pragmatis. Jadi yang udah kita checklist sudah selesai apa belum, ya terpaksa harus overtime gitu-gitu. Jadi again ini semua tergantung sama satu bagaimana situasinya pada saat itu. Jadi it's very situational. Oh gitu. Jadi gitu ya guys ya, tergantung situasi. Ketika semuanya biasa-biasa saja berjalan seperti sedia kala seperti itu Mas ya, kita bisa jadi pemimpin yang ethical. Tapi kalau ada deadline atau mungkin ada kegiatan lain yang harus segera diselesaikan, ya kita harus jadi yang pragmatis. Jadi tinggal pinter-pinter kalian aja memahami situasinya seperti apa. Tapi itu menurut saya ya. Oh ya, oke. Menurut Mas Indi ya. Gitu. Bisa jadi yang lain punya pandangan yang lain. Betul, tidak salah. Betul. Nah, selanjutnya nih Mas ya. Ya. Kan kalau kerja zaman sekarang nih Mas ya, di kantor kan banyak generasi gitu ya. Sebenarnya banyak Gen Z, Gen Y, mungkin ya sama yang lebih senior Gen X seperti itu. Nah, sebenarnya ada nggak sih perbedaan cara pendekatan terhadap masing-masing generasi di agensi atau di Burson gitu Mas? Oke, kebetulan saya agak beruntung di mana yang saya manage itu milenial dan Z. Nah, cuman kan di dalam perusahaan kan ada juga yang lebih tua ya, yang Gen X, yang boomers ada kayaknya, atau enggak ya, nggak tahu juga. Ya, tapi gitu ya, maksudnya. Tapi perbedaannya itu adalah di cara penyampaian. Kalau saya bisa bilangnya gitu. Kalau mungkin sama teman-teman yang lebih muda,
itu kita memang harus sedikit lebih jelas, lebih direct. Karena sebenarnya kadang-kadang teman-teman ini juga agak susah untuk langsung nerima apa gitu. Jadi makanya untuk teman-teman yang sangat baru itu kayak tadi tuh kita very directive atau bahasanya tadi micromanaging. Iya, jadi kayak habis ini kerjakan ini kerjakan ini kerjakan ini, itu to show them the rope. Karena mereka belum punya skill set yang dimau. Betul, itu ya. Karena tadi kan mungkin motivasinya tinggi, tapi secara skill dan pengalaman itu masih rendah gitu. Jadi kita benar-benar harus micromanage. Nah tapi uniknya adalah sama teman-teman Gen Z ini kita juga harus lebih kalau bahasa anak-anak, kalau bahasa Gen Z sekarang tuh lebih soft spoken lah. Soft spoken, siap. Ya, jadi kita harus mungkin perbedaannya antara generasi yang dulu kalau ayah saya pernah cerita dan generasi sekarang itu adalah style leadership. Iya, kalau zaman dulu mungkin dengan pemimpin yang pragmatis itu oke-oke aja. Yang istilahnya disiksa gitu ya sama bosnya. Ya itu masih oke gitu ya. Tapi sekarang Gen Z dengan berkembangnya mungkin teknologi, they understand more daripada kita semua ya. Maksudnya mereka membaca, mereka pengetahuannya lebih dalam, they know how seharusnya human diperlakukan. Jadi cenderung lebih sensitif gitu. Dan dari sana sebenarnya it matters bagaimana caranya kita. Makanya karena saya tahu yang saya manage itu adalah yang either millennial atau Gen Z, makanya tadi saya bilang kalau saya sebenarnya secara general style saya lebih ethical. Ya, karena saya ada di ranah itu gitu. Tapi ketika nanti ada hal-hal khusus yang tidak bisa kita ini, ya saya harus switch itu menjadi pragmatik tadi gitu. Nah sebenarnya sih nggak selalu berhasil ya, pasti ada aja orang yang ngerasa nggak enak gitu. It's not perfect after all. Cuman most of the time teman-teman dan most of the time teman-teman juga have no problem with lembur yang sekali-sekali gitu. Dan saya sapa Arjen di hari Sabtu Minggu kadang-kadang juga teman-teman syukurnya they're nice kids gitu ya, mereka with it gitu. Jadi menurut saya it's important untuk tadi the balance between being pragmatic dan being ethicalnya itu menurut saya itu lebih ini gitu. Kalau mungkin sama generasi yang lebih tua karena mereka terbiasa with the way they work yang set ya mungkin ketika kita ngomong yang ya standar gitu ya mereka nggak akan terlalu ambil hati gitu. Tapi lebih harus terstruktur. Oke, ini udah, ini belum, ini udah, ini belum gitu. Jadi mohon izin Pak gitu. Kebetulan kalau kita enggak. Enggak ya. Tapi pakai emot gini tetap ya? Gini. Emot. Iya. Yang itu tanda doa. Padahal itu katanya tos loh, bukan doa. Itu tos ya, maksudnya high five. Iya, tapi nggak tahu kenapa gitu. Ya, tapi itu ya pinter-pinter nge-switching sih kalau menurut saya gitu. Oke. Nah, tadi kita ngomong soal switching gitu kan, Mas. Nah, kalau Mas Indi sendiri nih, itu lebih suka jadi leader yang visinya itu top to bottom atau bottom up? Top to bottom itu dalam artian Mas Indi udah punya visi seperti ini ya harus dikerjakan seperti ini. Diarahkan ke anggotanya seperti itu. Atau yang kayak bottom up lebih kayak guys kita ada masalah nih, ada yang punya ide nggak gitu-gitu. Nah, kalau Mas Indi tuh tipikalnya seperti apa dan idealnya tuh kapan menggunakan yang mana seperti itu? Kalau saya personally lebih ke bottom up sebenarnya. Bottom up? Iya, tapi mungkin saya nggak bisa bilang saya 100% bottom up gitu. Karena seperti karir saya, style leadership saya juga hybrid. Iya. Ini maksudnya gimana? Online offline. Benar, bisa juga. Gitu sih. Iya, tapi gini, maksudnya adalah kenapa dua-duanya itu harus tetap ada. Setiap leader yang saya percaya adalah punya visi. Sekecil apapun leadernya. Saya kan kebetulan manajer ya, dan kalau di Bersen manajer itu biasanya taking care of their own division, dan itu nggak bisa bilang hak prerogatif tapi lumayan lah ada ininya, dan kita wajib punya visi. Semua manajernya wajib punya tahu adik-adiknya bahasa kita itu mau gimana, mereka strength-nya di mana, weakness-nya ada di mana gitu. Dan ketika itu juga harus mix antara visi saya sama aspirasi dan sama kemampuan dari adik-adiknya gitu. Makanya saya nggak bisa bilang juga I'm 100% bottom up atau top to bottom gitu. Saya memang lebih di tengah. Visinya mungkin dari saya, tapi itu juga ada partisipasinya dari adik-adik. Itu ya untuk either mengenhance diri mereka, atau kedua juga yang paling penting sih ngobrol sama saya. Dalam artian where they want to be, who they wanted to be,
what they feel they are lacking gitu. Jadi kayak itu semua itu harus berjalan dalam sesuatu yang ideal. Oke. Nah, tadi kalau misalnya yang bottom up gitu pendekatannya Mas boleh dijelaskan lebih lanjut nggak tuh, kayak gimana sih memulai memantik gitu diskusi supaya akhirnya project ini kelar dengan ide yang dimasukkan dari teman. Dan mungkin satu lagi, mungkin ada plus minusnya nggak sih pakai top to bottom sama bottom up gitu? Oke. Nah, kalau misalnya kita ambilnya di iklim pitching aja ya. Kalau pitching itu saya memang biasanya punya, karena kebetulan saya juga strategic planner, jadi biasanya saya ada tanda kutip visinya. Saya mau ke arah sini proposalnya. Nah, tapi biasanya adik-adik akan research dan mereka nanti ada satu waktu sama saya yang kita ngobrol, Kak, dapat researchnya seperti ini gitu. Jadi stylenya memang gitu. Saya tidak nyuruh mereka, iya kamu cari di Statista, Wikipedia atau cari berita. Enggak selalu kayak gitu. Tapi saya pengen, saya punya A, problemnya adalah ini. I need you to look for it gitu. Dan mereka akan research sendiri. Kalau saya ngerasa research belum cukup, enggak, find more data. Cari datanya lebih banyak, atau ini terlalu banyak data, apa analisis kamu gitu. Jadi makanya tadi ketika tadi ya ethical sama pragmatic itu penting juga, karena kita have to understand their skill, sehingga kita tahu dari skill mereka yang misalnya di angka 5 gitu ya, kita bisa naikin mereka ke 7 atau 8 gitu. Jadi ya balik ke tadi bahwa ketika kita bottom up tadi yang paling penting adalah partisipasi. Nah, dan karena partisipasi itu sangat penting, makanya kita sebagai leader juga tidak boleh istilahnya tuh mematikan dan nyala-nyalahin gitu. Kamu salah, enggak. Karena in certain point of view semua itu ada benarnya. Kayak misalnya sekarang nih saya gambar angka 6 di sini. Dari sudut pandang saya ini angka 6. Tapi dari sudut pandang Mas Riza itu angka 9 gitu ya. Nah, jadi adik-adik juga sama seperti itu. Gitu, bahwa semuanya itu, apalagi ketika pitching itu sudut pandangnya banyak, dan kita harus ngerti sudut pandangnya mereka itu seperti apa, sehingga nanti kita bisa improve dari visinya kita yang kita udah punya. Atau kalau ternyata visinya saya salah banget, ya udah saya akan mengikuti. Jarang terjadi ya guys ya. Lumayan sering ya maksudnya. Ya kan manusia tidak sempurna ya. Maksudnya malah saya bahagia gitu kalau misalnya pandangan saya di awal itu salah, dan ternyata adik-adik itu bisa membuktikan kalau ternyata saya salah, malah itu adalah proud moment buat saya. Karena itu artinya mereka berani berada di luar kungkungan saya, dan mereka berani berkembang menjadi diri mereka sendiri. Menurut saya pada saat itulah saya berhasil jadi manajer, bukan ketika saya selalu saya benar selalu, enggak. Tapi ketika saya merasa saya benar, tapi ada saya bilang, kakak kamu salah, yang benar adalah A, B, C, D, E, dan saya oke, kamu benar. Itu proudest moment. Sepertinya populasi seperti Mas Indi ini harus dilestarikan ya guys ya. Di luar sana kayaknya masih banyak butuh orang-orang kayak Mas Indi ini ya. Nah, Mas, sekarang nih kalau misalnya tadi kan udah managing soal anggota gitu ya. Nah, ini soal managing klien gitu. Jadi bagaimana Mas Indi tuh bisa memanfaatkan skill leadership tadi itu untuk client retention atau mungkin memuaskan klien dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih gimana tuh Mas skill leadership ini digunakan untuk memanage hubungan dengan klien? Kalau baru-baru ini mungkin saya udah tidak terlalu banyak sama klien ya, karena kerjaan saya strategic planner, data analytics itu very belakang meja lah, sembunyi gitu. Anaknya introvert. Nah, tapi mungkin kalau misalnya kita berbicara dalam kapasitas pengalaman mungkin 2 tahun yang lalu ketika saya masih jadi konsultan, mungkin seperti ini. Kalau saya ketika itu masih belajar juga, dan karena situasinya seperti itu, saya cenderung untuk feedback negatif dari klien saya serap semua. Gitu. Jadi yang balik ke adik-adik itu udah ke filter. Jadi maksudnya cuman udah jadi to do list. Kamu ngerjain A, ini ngerjain B, C, D, E gitu. Tapi yang kata-kata penuh kebun binatangnya gitu. itu udah ke filter duluan. Kata-kata hari ini kalau bahasa ini. Kata-kata hari ini ya, bahasa teman-teman marketers ya. Ya, kata-kata hari ininya itu semua udah ke filter duluan gitu. Nah, tapi dari sana sebenarnya saya belajar kalau adik-adik ini juga ternyata butuh kadang-kadang kata-kata hari ini. Satu itu bukan dari saya tapi satu dari itu menguatkan mental mereka. 2 it teach them how to handle
to some extent those kind of clients gitu ya, dan those kind of internal mungkin gitu, dan sepenuhnya memproteksi adik-adik itu juga tidak selamanya baik. Iya, dan setelah grow up dari sana baru saya tahu ada hal-hal yang saya bisa protect mereka dengan payung gitu ya. Ada hal-hal yang saya biarkan aja let it rain. Karena mereka juga harus belajar sebagai manusia gitu. Kadang kayak misalnya kita analogikan aja kupu-kupu gitu ya. Kupu-kupu itu ketika dia menjadi kepompong dan dia mau keluar, kita tuh tidak boleh membantu membuka kepompongnya. Dia harus buka kepompongnya sendiri. Supaya sayapnya cukup kuat untuk membuat dia terbang. Nah, anak-anak tuh juga gitu. Kita kadang it's important untuk protect them dari berbagai macam, ini bolanya mau boleh nggak apa-apa. It's important to protect them, tapi juga kadang-kadang kita harus membiarkan let it rain happen gitu. Nah, dari sana saya belajar bahwa kadang-kadang saya harus lepasin anak-anak, biarin aja dimarah dikit-dikit, nanti paling mereka ngadu kok aku diginiin, ya nggak apa-apa, sabar. Jadi kayak emang harus kayak gitu. Ya, mungkin kalau ada analogi lagi boleh saya menambahkan, itu kayak telur ya Mas ya. Kalau telur itu kan kalau misalnya dibiarkan dia akan menjadi ayam yang akan besar gitu ya. Tapi kalau dipecah ya jadi telur ceplok guys ya. Jadi ya betul. Itu ya. Jadi biarkan anggota kita itu bisa bekerja menghadapi segala tekanan biar mereka juga bisa berkembang. Wah, seru sekali ya Mas diskusi kita hari ini. Terima kasih loh. Sama-sama Mas. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah bersedia mengikuti acara dari awal sampai akhir di Agency Ways. Sampai bertemu di Agency Ways berikutnya. Oke, saya oper bolanya kembali. Oh ya, bolanya di saya lagi. Dadah teman-teman. Dadah, terima kasih.